Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami grup 2 dari kelas D tahun ajaran 2023 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya Resa Zahra selaku moderator akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan individu pada unit 3. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan individu? Yaitu dalam kehidupan anak, ada 2 proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependensi, yaitu artinya saling bergantung satu sama lain. Kedua proses ini tidak bisa dipisahkan dalam bentuk-bentuk yang secara pilah berdiri sendiri. Akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud lebih diperjelas penggunaannya. Nah, apa sih pengertian dari pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hal pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak, seperti besar, panjang, berat, dan kekuatannya. Makin sempurnanya sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan faktor jasmani lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal yaitu: pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain-lain. Kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran, antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan transfer losing. Faktor ketiga yaitu faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi atau janin terpukul, dan gangguan berbagai jenis penyakit. Keempat, faktor psikologis antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau kedua orang tuanya. Sebab lain ialah anak-anak dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain, sehingga mereka kurang sekali mendapat perawatan jasmania dan cinta kasih orang tua. Anak-anak tersebut mengalami kehampaan atau inanitis psikis, kurang dari perasaan, sehingga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmania. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis, demikian juga sebaliknya faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek, baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut terjadi dari 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu perubahan dalam ukuran, yaitu berat. Bayi ketika lahir sekitar 3 kg, setelah 6 bulan mencapai berat sekitar 8 sampai 9 kg. Selanjutnya ada panjang. Bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu perubahan dalam perbandingan. Dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Perbandingan antara yang tidak real, yang hayal dengan hal-hal yang rasional. Misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka, tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit hayal. Dan dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan, misalnya dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain dengan keluarga. Yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu perubahan untuk mengganti hal yang lama, yaitu pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan dan menghilang secara dewasa.
Selanjutnya ada bahasa bayi yang kurang jelas. Lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Ketika bayi lahir belum mempunyai gigi, namun dalam perkembangan terjadi perubahan itu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. Selanjutnya menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Selanjutnya dari segi mental akan bertambah perbedaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. Selanjutnya ada berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. Selanjutnya ada nilai dan norma moral akan terasa semakin meningkat. Nah, itu saja yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Baik teman-teman, yang selanjutnya ada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama ada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik sebelum lahir manusia itu ada. Nah, dimulai dari suatu proses pertumbuhan atau pertemuan sel telur dan sperma. Nah, yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Embrio manusia yang telah berumur 2 bulan berukuran sekitar 2,5 cm dan disebut sebagai janin atau fetus. Nah, setelah 3 bulan, janin atau fetus ini telah berbentuk menyerupai bayi dalam ukuran kecil. Pada masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks. Nah, karena merupakan awal dari terbentuknya organ-organ yang ada pada tubuh dan seterusnya. Jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Pertumbuhan dan perkembangan janin berakhir pada saat kelahiran. Kelahiran tersebut adalah pertanda dari kematangan biologis dan jaringan saraf masing-masing dari komponen biologis yang telah mampu berfungsi secara mandiri. Nah, kemudian yang selanjutnya pertumbuhan setelah lahir. Nah, jadi pertumbuhan yang terjadi setelah lahir itu ada pertumbuhan fisik manusia yang berkelanjutan. Nah, kemudian bertumbuhannya sebelum lahir. Nah, proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai masa dewasa. Pertumbuhan fisik anak dapat dibagi menjadi 4 periode utama. 2 periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan 2 periode lain dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Setelah periode pralahir dan 6 bulan setelah lahir, pertumbuhan tubuhnya sangat cepat dan pesat. Nah, pada akhirnya tahun pertama kehidupan pasca lahirnya, pertumbuhan seorang bayi memperlihatkan tempo yang sangat sedikit lambat dan kemudian menjadi stabil sampai anak memasuki tahap kematangan. Nah, hal ini dimulai ketika anak berusia sekitar 8 sampai 12 tahun. Melalui saat itu sampai anak berumur 15 atau 16 tahun. Pertumbuhan fisiknya akan cepat kembali dan biasanya masa ini disebut ledakan pertumbuhan pubertas. Nah, kemudian periode ini disusul dengan periode yang tenang kembali sampai ia memasuki tahap dewasa. Nah, kemudian yang tahap selanjutnya adalah intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka
Kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir. Dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Pertumbuhan saraf yang telah matang akan diikuti oleh fungsinya dengan baik. Dan oleh karena itu juga seorang individu juga akan mengalami sebuah perkembangan kemampuan dalam berpikirnya, manakala pertumbuhannya berasal dari saraf pusat ataupun otaknya mencapai kematangan. Kemudian perkembangan tingkat berpikir atau perkembangan intelek akan diawali dengan kemampuan mengenal, yaitu untuk mengetahui dunia yang ada di luar. Untuk perkembangan lebih lanjutnya tentang perkembangan intelek ini biasanya tertuju pada perilaku yang dilakukan. Nah, yaitu tindakan atau perilaku yang menolak dan memilih sesuatu. Tindakan ini berarti telah mendapatkan proses atau mempertimbangkan yang lazim dikenal dengan proses analisis, evaluasi, sampai dengan kemampuan menarik kesimpulan dan kemudian memutuskan keputusan yang akan diambil. Nah, terus juga fungsi ini akan terus berkembang mengikuti seiring dengan kekayaan pengetahuannya tentang dunia luar dan juga sehingga pada saat seseorang akan berkemampuan melakukan ramalan atau prediksi, perencanaan, dan berbagai kemampuan analisis dan sintesis. Perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif seseorang menurut Piaget Satirlo 1991 mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Tahap yang pertama, masa sensori. Nah, sensori ini berusia 0 sampai 0,2. Kemudian beragam sistem pengedaran aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya, baik memberikan reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang diterimanya dalam bentuk rileks, misalnya rileks mencari puting susu ibu, refleks menangis, dan lain-lain. Refleks ini kemudian berkembang lagi menjadi gerakan-gerakan yang lebih canggih, misalnya memegang dan berjalan. Kemudian yang B, masa-masa pra-opsional. Anak ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol. Tahap kedua yang mewakili konsep, misalnya pisau, plastik pisau, atau tulisan pisau sebenarnya mewakili makna benda yang melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang sesungguhnya. Kemudian simbolik ini lewat, misal seseorang anak pernah melihat dokter berpraktik, jadi si anak ini bermain dokter-dokteran gitu. Dan yang ketiga ada tahapan konkreto. Pada tahap ini sudah dapat melakukan berbagai tugas konkret. Anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi atau sesuatu negasi dan sebagainya. Nah, kemudian ada pula reprokasi. Reprokasi adalah mencari hubungan timbal balik antar beberapa hal. Nah, yang keempat ada tahap masa operasional. Dalam usia remaja dan seterusnya, seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis. Pada tahap ini seseorang sudah mampu memberikan yang mungkin memprediksikan yang terjadi. Nah, mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan. Nah, kemudian maka dapat menyimpulkan suatu kejadian yang akan terjadi. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan.
Yang pertama ada hukum cephalocodal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Lalu yang kedua ada hukum prosimodistal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Yang ketiga ada perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Lalu yang keempat ada perkembangan berlangsung dalam tahap-tahapan perkembangan. Dalam perkembangan terjadi tahapan yang terbagi-bagi ke dalam masa-masa perkembangan. Pada setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda. Seperti contoh penahapan dalam perkembangan manusia antara lain masa pralahir, masa jabang bayi 0-2 minggu, masa bayi 2 minggu sampai 1 tahun, masa anak prasekolah 1-5 tahun, masa sekolah 6-12 tahun, masa remaja 13-21 tahun, masa dewasa 21-65 tahun, dan masa tua 65 tahun ke atas. Lalu yang kelima ada tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya. Bila mana tidak ada hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat, misal pengalaman kecelakaan dan terjadinya trauma-trauma fisik sehingga proses perkembangan menjadi terlambat dan terhambat. Lalu materi selanjutnya yaitu karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Untuk menghindari kesimpang siuran dan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah, sebaiknya remaja dijelaskan terlebih dahulu istilah asing yang sering dipakai menunjukkan makna remaja. Antara lain adalah pubertate, adolescentia, dan youth. Dalam bahasa Indonesia sering pula dikatakan pubertas atau remaja. Dari bahasa Latin, pubertas yang berarti usia kedewasaan, the age of manhood. Istilah ini berkaitan dengan kata Latin lainnya, pubertas, yang berarti masa pertumbuhan rambut di daerah tulang pusik atau di wilayah kemaluan. Penggunaan istilah ini lebih terbatas dan menunjukkan mulai berkembang dan tercapainya kematangan seksual. Pubertas dan puberti sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan seksual ditinjau dari aspek biologis. Lalu istilah adolescentia berasal dari kata Latin adolescentis. Dengan adolescentia dimaksudkan masa muda, menunjukkan masa yang tercepat antara usia 12-22 tahun dan mencakup seluruh perkembangan psikis yang terjadi pada masa tersebut. Untuk menghindarkan kesalahpahaman dalam penggunaan istilah pubertas dan adolescensia, akhir-akhir ini terlihat adanya kecenderungan untuk memberikan arti yang sama pada keduanya. Hal ini disebabkan sulitnya membedakan proses psikis pada masa pubertas dan mulainya proses psikis pada adolescensia. Yang pertama ada remaja menurut hukum. Konsep remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Lalu yang kedua ada remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu lainnya yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis berarti alat-alat kelamin khusus dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna, dan secara vali alat-alat kelamin tersebut sudah
dapat berfungsi secara sempurna. Pada akhir dari perkembangan fisik ini akan terjadi seorang pria yang berotot dan berkumis yang menghasilkan beberapa ratus juta sel mani atau spermatozoa setiap kali ia berejakulasi, atau seorang wanita yang berpayudara dan berpinggul besar yang setiap bulannya mengeluarkan sel telur dari indung telurnya yang disebut menstruasi atau haid. Masa pematangan fisik ini berjalan kurang lebih 2 tahun dan biasanya dihitung mulai menstruasi haid pertama pada anak wanita atau sejak anak pria mengalami mimpi basah. Khusus berkaitan dengan kematangan seksual merangsang remaja, untuk memperoleh kematangan seksual, hal ini dapat menimbulkan gejala onani dan masturbasi. Kartini Kartonos 1990-217 memandang gejala onani atau masturbasi ini sebagai tindakan remaja yang negatif, karena gejala ini merupakan usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual yang semu, penodaan diri. Oleh karena itu, pencegahan tindakan onani perlu dilakukan secara pedagogis. Masa pematangan fisik yang berjalan kurang lebih 2 tahun setelah adanya tanda-tanda seksual tersebut di atas masa pubertas. Pada usia berapa persis masa puber ini dimulai sulit ditetapkan oleh karena cepat lambatnya menstruasi atau mimpi basah sangat tergantung pada kondisi tubuh masing-masing individu. Jadi sangat bervariasi. Ada anak wanita yang sudah menstruasi pada umur 9 tahun, 10 tahun, dan ada pula yang baru menstruasi pada umur 17 tahun. Jika menentukan titik awal dari masa remaja sudah cukup sulit, menentukan titik akhirnya lebih sulit lagi. Karena remaja dalam arti luas lebih besar jangkauannya daripada masa puber. Remaja yang berarti tumbuh ke arah kematangan baik secara fisik maupun kematangan sosial psikologis. Dalam hubungan dengan kematangan sosial psikologis, masih sulit mencari definisi remaja yang bersifat universal. Lalu yang ketiga, ada batasan remaja menurut World Health Organization atau WHO, Organisasi Kesehatan Internasional. Remaja adalah suatu masa pubertas dan perkembangan di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Lalu terjadinya peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. Muagman dikutip oleh Sarlito 1991 nomor 9. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Maulidi Aspa. Terima kasih Nazara. Baik, yang keempat, remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi. Menurut Sarlito, tahun 1991, halaman 11. Entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi. Selama masa remaja, kondisi entropi ini secara bertahap disusun, diarahkan, distrukturkan kembali, sehingga lambat laun terjadi kondisi negatif entropi atau negentropi. Kondisi negentropi adalah keadaan di mana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap. Kelima, ada definisi remaja untuk masyarakat Indonesia sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia. Dapat digunakan batasan usia 11 sampai 24 tahun dan belum menikah. Pertimbangan-pertimbangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak atau kriteria fisik. Yang kedua, di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama secara masyarakat, tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak atau kriteria sosial. Ketiga, pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri atau ego identity. Keempat, batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum punya hak-hak penuh sebagai orang dewasa atau secara tradisi.
Kelima, status perkawinan sangat menentukan karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Tentang usia dalam remaja, tampak ada beberapa pendapat walaupun tidak terjadi pertentangan. Berikut Konstam dan Palan mengemukakan bahwa masa pubertas berada dalam usia antara 15 sampai 18 tahun dan masa adolescence dalam usia 18 sampai 21 tahun. Menurut Harlock, tahun 1964, tantangan usia remaja itu antara 13 tahun sampai 21 tahun yang dibagi pula dalam usia masa remaja awal 13 atau 14 sampai 17 tahun dan remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya kelihatan sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, ia gagal seperti orang dewasa. Ia gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada remaja sering terlihat adanya satu kegelisahan. Kegelisahan adalah keadaan yang tidak tenang menguasai diri remaja. Mereka mempunyai banyak macam keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi di satu pihak. Ingin mencari pengalaman karena diperlakukan untuk menambah pengetahuan dan keluasan dalam tingkah laku di pihak lain. Mereka merasa diri belum mampu melakukan berbagai hal. Kedua, pertentangan yang terjadi di dalam diri mereka juga menimbulkan kebingungan baik bagi diri maupun orang lain. Pada umumnya, timbul perselisihan dan pertentangan pendapat dan pandangan antara si remaja dan orang tua. Selanjutnya, pertentangan ini menyebabkan timbulnya keinginan remaja yang hebat untuk melepaskan diri dari orang tua. Akan tetapi, keinginan untuk melepaskan diri ini ditendang lagi oleh keinginan rasa aman di rumah. Mereka tidak berani mengambil resiko dari tindakan meninggalkan lingkungan-lingkungan yang aman di antara keluarganya. Ketiga, keinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya. Mereka ingin mencoba apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Remaja pria mencoba merokok secara sembunyi-sembunyi seolah-olah ingin membuktikan apa yang dilakukan oleh dewasa dapat pula dilakukan oleh si remaja. Remaja putri mulai bersolek menurut mode dengan kosmetik terbaru. Keinginan mencoba pada remaja ini dapat berakibat negatif apabila mereka diajak untuk mencoba menghisap ganja atau menyuntik morfin. Dalam bidang seksual, keinginan besar untuk mendapatkan kepuasan dilakukan dengan onani atau masturbasi. Dengan kata lain, gejala onani atau masturbasi itu merupakan penyaluran seksual yang semu. Keempat, keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas, misalnya melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pramuka, kelompok, atau himpunan pencinta alam, dan sebagainya. Keinginan menjelajah dan menyelidiki ini dapat disalurkan dengan baik kepada kegiatan yang bermanfaat. Kelima, menghayal dan berfantasi. Khayalan dan fantasi remaja banyak berkisar mengenai prestasi dan tangga karir. Khayalan dan fantasi tidak selalu bersifat negatif, namun juga dapat bersifat positif. Melalui khayalan dan fantasi yang positif dan konstruktif, banyak hal dan ide baru yang dapat diciptakan oleh para remaja. Keenam, aktivitas berkelompok. Kebanyakan remaja-remaja menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya dengan berkumpul-kumpul, melakukan kegiatan bersama, atau mengadakan penjelajahan secara berkelompok. Keinginan berkelompok ini tumbuh sedemikian besarnya dan dapat dikatakan merupakan ciri-ciri masa remaja. Sekian pemaparan materi saya dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Habibah. Terima kasih. Oke, terima kasih Asfa. Selanjutnya adalah materi tentang tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial, psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Oleh Havigers, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dan perjalanan hidupnya, atau dengan perkataan lain, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang
Oke, di Hafiz pada buku Garrison pada tahun 1956 pada halaman 14-15 mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut, yaitu yang pertama, mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang. Yang kedua, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial. Yang ketiga, menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif. Yang keempat, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa. Yang kelima, mencapai kebebasan ekonomi. Yang keenam, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan. Yang ketujuh, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Yang kedelapan, mengembangkan perkawinan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten. Yang kesembilan, menginginkan dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang kesepuluh, ini adalah yang terakhir, yaitu menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman